Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kemarin kita mempelajari aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian permutasi. Kita bagi dua permutasi dari notasi faktorial, juga kemarin permutasi dengan unsur yang sama, kemudian permutasi siklis. Sekarang kita sampai pada kombinasi. Di kombinasi kita akan belajar tentang 3 hal, gitu ya. Kali ini yaitu tentang definisi. Jadi contoh permasalahan di kombinasi. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Baik permutasi maupun kombinasi adalah menghitung cara bagaimana kita menghitung susunan, banyak susunan sama-sama dari banyaknya unsur, gitu ya. Kita lihat apa perbedaannya di definisi. Kombinasi itu susunan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan urutan tidak diperhatikan. Kalau di permutasi itu urutan diperhatikan, sedangkan di kombinasi tidak diperhatikan. Apa maksud dari diperhatikan tidak diperhatikan? Kalau di permutasi, misalkan saya sebut nama yang berurutan, nanti kita lihat alif dan bilal, gitu ya. Alif dan bilal itu dihitung, alif dan bilal maupun bilal dan arif dibalik penyebutannya itu dihitung satu. Kalau kombinasi alif bilal, bilal arif itu satu. Kemudian kalau di permutasi itu dihitung dua. Alif bilal itu satu, bilal alif itu satu. Jadi keduanya dihitung satu jadi dua. Masih bingung? Kita lihat nanti di perbedaannya. Ini adalah rumus dari kombinasi C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Ini saya contohnya tadi, Alif, Bilal, dan Taufik adalah 3 kandidat perwakilan kelas dalam sebuah lomba. Jika yang terpilih sebanyak 2 orang, maka berapa susunan delegasi yang mungkin dari ketiga orang ini? Ini misalkan inisial mereka. Ada 3. Alif Bilal, Alif Taufik, yang ketiga Bilal dan Taufik. Jadi karena urutannya tidak diperhatikan, maka kalau disebut Bilal dan Alif itu juga dihitung sama dengan Alif Bilal. Kalau dibalik penyebutannya itu tetap dihitung sama dengan ini. Kalau permutasi dibalik dihitung tersendiri. Ya. Ada 3. Dari soal ini ada 3 kemungkinan delegasi yang dikirim. Atau kita bisa menghitung menggunakan rumus kombinasi. C, 3 kandidat diambil 2. Sama dengan 3 faktorial dibagi R yang belakang, 2 faktorial, 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2, 1. 3, kita coret 2 dengan 2 sama dengan 3 saja. 3 bagi 1 sama dengan 3. Itu adalah kombinasi. Nah, contoh yang lain, termasuk di contoh. Sebuah tim basket akan memilih 5 pemain utama dari 10 yang dimiliki. Berapa macam susunan pemain yang dapat dipilih? Basket itu kan hanya terdiri dari 5 orang. Ini mungkin di soal ada yang tidak disebutkan, jadi mungkin harus tahu sebuah tim itu ada berapa pemain. Basket ada berapa, voli ada berapa, sepak bola ada berapa, gitu ya. Kita tinggal hitung saja kombinasi 10,5. Dari 10 pemain diambil 5. Ya. Jadi kombinasi, terus kita coret. Di ini, yang bisa coret kita coret.
dan seterusnya. Atau kalian kalau masih di rumah ya pakai kalkulator aja nanti. Jawabannya ada 252 kombinasi. Benar nggak salah? Benar ya? 252 kombinasi. Jadi susunan yang dapat dibuat dari 10 orang pemain diambil 5 itu ada 252 line up. Kalau bahasa kerennya line up. Nah, contoh yang lain, contoh yang kedua, contoh yang terakhir. Bila ada 4 laki-laki dan 3 perempuan, akan dibentuk panitia yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tentukan banyaknya susunan panitia yang dapat tersusun. Jadi dari 4 laki-laki dan 3 perempuan akan dibentuk panitia susunannya 2 laki-laki, 2 perempuan. Kita kalau untuk begini itu harus dibagi satu persatu. Pertama, cara memilih panitia laki-laki. Ada 4 laki-laki diambil 2. Kombinasi 42. Ini jawabannya adalah 12 dibagi 2 ada 6. Kemudian setelah cara memilih panitia laki-laki, cara memilih panitia perempuan. 3 diambil 2. Ada 3. Nah, terus 6 dan 3 ini kita apakan? Ditambah apa? Dikali. Banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah 6 dikali 3. Ada 18 susunan panitia dapat dibentuk. Kalau 4 laki-laki dan 3 perempuan diambil masing-masing 2. Yang dipilih 2. Gitu ya. Jadi dikalikan. Itu adalah contoh-contoh dari kombinasi. Nah, dari contoh itu kita akan lihat perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Ada 2 soal. Yang pertama, susunan ketua dan wakil yang dapat dipilih dari 5 kandidat. Yang kedua, perwakilan 2 anggota yang dapat diperoleh dari 5 kandidat. 2 soal ini mirip. Nah, tapi untuk mengerjakannya masing-masing itu satu digunakan kombinasi, satu digunakan permutasi. Mana yang permutasi, mana yang kombinasi. Yang pertama, ini kita kerjakan menggunakan permutasi. Yang kedua berarti menggunakan kombinasi. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya ada di kalau permutasi dia akan menyebut dalam soal seperti ini ya. Akan menyebut posisi dengan jelas. Ketua, sekretaris, bendahara, wakil presiden, dan seterusnya. Kalau kombinasi dia tidak spesifik. Misalkan begini, ya. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu kan susunan presiden wakil presiden. Kalau dibalik, itu berubah nggak? Berubah kan. Kalau hanya perwakilan delegasi, nah dibolak-balik bagaimanapun ya nggak masalah, sama aja. Penyebutannya nggak masalah. Jadi yang penting adalah kalau dari soal seperti ini kita lihat di susunan. Dia jelas menyebut ketua dan wakil, yang satu tidak jelas. Nah, kalau kita hitung masing-masing, nah begitu. Ini ada 20, yang satu ada 10. Itu adalah perbedaan permutasi dan kombinasi. Ada banyak yang lain adalah soal-soal. Nah, ini adalah soal kombinasi saja gitu ya. Kombinasi. Jelas ini dikerjakan kombinasi. Soal nomor 2 saya sebutkan banyaknya susunan tim klub voli yang bisa disusun dari 10 pemain. Nah, pemain voli itu kalau line up-nya ada berapa orang? Basket 5, voli berapa? Nah, ini juga ya sama dengan tadi ya. Yang berbeda mungkin nomor 6. Dalam satu penilaian bahasa Jawa, murid harus mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi 1-5 wajib dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh murid ketika mengerjakan soal.
Nah, kalian orek-orek sebagai latihan, yang tidak bisa silakan ditanyakan. Gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.